Alat dan bahan: alat tulis, stopwatch, kardus dan kain hitam, putri malu. Gerak seismonasti. Yang pertama ada sentuh halus. Sentuh daun pada putri malu dengan cara halus. Pada sentuhan halus ini, daun putri malu ada yang menutup sempurna namun ada yang tidak. Hanya yang terkena bagian sentuhan saja yang menutup daunnya. Pada sentuhan halus, daun putri malu sudah mulai memekarkan daunnya kembali. Pada menit ke-9, daun putri malu sudah mulai memekarkan daunnya kembali dengan full terkena sinar matahari. Sentuhan sedang. Keadaan daun putri malu setelah disentuh sedang. Daunnya agak menutup pada yang lain namun tidak menutup sempurna. Ini keadaan daun putri malu yang disentuh sedang. Setelah 10 menit lamanya, daun baru mulai mekar kembali dengan terkena sinar matahari. Sentuhan kasar. Oke, percobaan kali ini adalah percobaan sentuhan kasar. Kita lihat nampak pada daunnya. Ini adalah kondisi daun putri malu yang disentuh kasar. Nampak semua daun yang ada di pohon hampir menutup setelah terkena sentuhan kasar. Daun putri malu dengan sentuhan kasar nampak mulai tegak kembali dan daun-daunnya mulai mekar kembali di menit ke-18. Pada percobaan selanjutnya yaitu kita mempraktikkan gerak niktinasi. Sebelum dilakukan percobaan bahwa daun putri malu di pot A nampak segar dan mekar, begitu juga dengan pot B juga daunnya nampak segar dan mekar. Pada percobaan gerak niktinasi ini kita akan menutup salah satu pot dengan kardus supaya tidak terkena sinar matahari. Pada percobaan ini kita akan menutup pot B dengan kardus. Kita tutup dengan kain hitam supaya biar benar-benar bahwa putri malu di dalam kardus tidak terkena sinar matahari. Baik, waktu sudah menunjukkan selama 30 menit. Mari kita mulai buka sampel kita pada pot B yang tidak terkena sinar matahari selama 30 menit. Apakah ada perbedaan antara pot A dan pot B? Nampak pot B daun-daun putri malu menutup semua, tidak ada yang terbuka, sedangkan di pot A masih dalam keadaan mekar. Tepat selama 30 menit sesuai dengan prosedur percobaan, ditutup oleh kardus. Pot B menunjukkan bahwa daunnya menutup semua.
terkena sinar matahari, ia nampak masih mekar sempurna. Percobaan yang ketiga adalah geotropisme negatif. Kita siapkan bahan-bahannya, ada kacang merah 6 meteran, air secukupnya, dan tanah dalam botol. Proses penyemaian bibit kacang merah. Mula-mula kita siapkan dulu media tanahnya, lalu kita tabur biji kacang merah sebanyak 3 biji, lalu kita siram dengan air secukupnya, yang penting basah. Rapikan lagi bibit kacang merah, lalu letakkan sampai dia terkena sinar matahari langsung selama proses pertumbuhan. Jangan lupa siram setiap hari, jangan sampai tanah kering, jangan sampai tanah terlalu basah. Proses pengamatan selama 7 hari.